Shalom, salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus untuk kita semua. Bersama-sama kita patut menaikkan puji dan syukur kepada Dia, Sang Kepala Gereja, Kepala Pelayanan, yang terus membimbing dan menyertai akan kehidupan kita semua, sehingga di saat ini kita boleh berada di minggu yang kedua di bulan Mei tahun 2020. Dan atas nama BPS dan PMS KGPM Sidang Mesias Ranumut, mengucapkan selamat kita beribadah dari rumah kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, mari berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, saat ini kita semua terpanggil dalam kerendahan dan ketulusan hati, serta menyatukan diri dalam ibadah, menyembah, mengagungkan Tuhan yang adalah Raja dan Juru Selamat kita. Kita mulaikan ibadah ini dengan memuji Tuhan dari nyanyian rohani, Kasih dari Sorga. Kita tabiskan ibadah kita. Ibadah kita ini ditabiskan dalam nama Allah Bapa, Pencipta alam semesta, dan Yesus Kristus Kepala Gereja, serta Roh Kudus, pembimbing hidup kita. Amin. Rahmat, damai, sejahtera, dan kasih Allah Bapa dan Yesus Kristus serta Roh Kudus melimpahi kamu yang datang dan beribadah kepadanya. Jemaat, disilakan duduk. Saudara-saudara, hari ini kita telah memasuki minggu kedua di bulan Mei, dan yang menjadi tema dari ibadah kita di saat ini adalah membangun pengharapan di dalam Tuhan. Kita akan mendengarkan hukum Tuhan
Jemaat diundang bangkit berdiri. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita selaku orang percaya, Tuhan telah memberikan hukum-Nya kepada kita untuk didengar, dihayati dan diberlakukan dalam segala situasi kehidupan kita. Inilah hukum Tuhan antara lain sebagaimana tertulis dalam Yohanes 13 ayat 34 hingga ayat yang ke-35 berkata demikian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Silakan duduk. Saudara-saudara yang kekasih, dari penyampaian tentang hukum Tuhan, nyatalah bahwa tak satu pun perbuatan kita tersembunyi di hadapan Tuhan. Dalam hal ini, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Sebab itu marilah dengan penuh kerendahan dan ketulusan hati, kita mengaku dosa kepada Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami mengaku bahwa kami terbelenggu oleh dosa dan kesalahan kami sendiri, serta tidak mampu membebaskan diri sendiri. Kami telah berdosa kepadamu melalui tindakan dan perbuatan, serta tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati. Kami tidak mengasihi sesama kami sebagaimana kami mengasihi diri sendiri, serta banyak melalaikan tugas dan tanggung jawab kami sebagai warga gereja. Tuhan, ampuni dan baharuilah serta bimbinglah kami yang datang kepadamu dengan menyesali dosa-dosa kami. Jadikanlah kami semua selalu bersukacita mengikuti kehendak-Mu dan hidup dalam kebenaran, memuliakan nama-Mu yang kudus. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, siapapun yang datang kepada Tuhan dengan tulus ikhlas, maka tiap keluh yang disampaikan didengarnya, setiap jeritan diperhatikannya, dan setiap pengakuan dipedulinya. Karena kasih Tuhan Allah kita melampaui segala sesuatu, sebagaimana firman-Nya dalam Roma 5 ayat yang pertama hingga ayat yang kelima berkata demikian. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan
pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Dalam pengakuan iman, saya jemput jemaat sekalian bangkit berdiri. Saudara-saudara dalam persekutuan dengan semua orang percaya, marilah bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita, yang adalah pengakuan gereja dari segala zaman dan tempat. Demikian aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan manusia, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Tibalah saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan pembacaan Alkitab kita di minggu yang kedua di bulan Mei 2020 terdapat dalam Ratapan 3 ayat 44 hingga ayatnya yang ke-66. Ratapan 3 ayat 44 hingga ayatnya yang ke-66. Biarlah Alkitab kita tetap terbuka, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, atas kasih dan kemurahan-Mu, Engkau mengizinkan dan tetap menyertai kami, sehingga kami boleh ada di minggu kedua, di bulan Mei, di tahun 2020. Sekarang Bapa, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami semua, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kebenaran firman Tuhan ini akan menuntun perjalanan kehidupan kami yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup. Amin. Ratapan pasal 3 ayat 44 hingga ayatnya yang ke-66. Demikian firman Tuhan. Engkau menyelubungi dirimu dengan awan, sehingga doa tak dapat menembus kami. Kau jadikan kotor dan keji di antara bangsa-bangsa. Terhadap kami semua seteru kami mengakakkan mulutnya. Kejut dan jerat menimpa kami, kemusnahan dan kehancuran. Air mataku mengalir bagaikan batang air karena keruntuhan putri bangsaku. Air mataku terus-menerus bercucuran dengan tak henti-hentinya, sampai Tuhan memandang dari atas dan melihat dari sorga. Mataku terasa pedih dan oleh sebab keadaan putri-putri kotaku. Seperti burung aku diburu-buru oleh mereka yang menjadi seteruku tanpa sebab. Mereka melemparkan aku dan hidup-hidup dalam lubang, melontari aku dengan batu. Air membanjir di atas kepalaku, kusangka binasa aku. Ya Tuhan, aku memanggil namamu dari dasar lubang yang dalam. Engkau mendengar suaraku. Janganlah kau tutupi telingamu terhadap kesahku dan teriak tolongku. Engkau dekat tatkala aku memanggilmu. Engkau berfirman, jangan takut. Ya Tuhan,
Engkau telah memperjuangkan perkaraku. Engkau telah menyelamatkan hidupku. Engkau telah melihat ketidakadilan terhadap aku, ya Tuhan. Berikanlah keadilan. Engkau telah melihat segala dendam mereka, segala rancangan mereka terhadap aku. Engkau telah mendengar cercaan mereka, ya Tuhan, segala rancangan mereka terhadap aku. Percakapan orang-orang melawan aku dan rencana mereka terhadap aku sepanjang hari. Amatilah duduk bangun mereka. Aku menjadi lagu ejekan mereka. Engkau akan mengadakan pembalasan terhadap mereka, ya Tuhan, menurut perbuatan tangan mereka. Engkau akan mengeraskan hati mereka, kiranya kutuk-Mu menimpa mereka. Engkau akan mengejar mereka dengan murka dan memunahkan mereka dari bawah langit, ya Tuhan. Salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Pertama-tama kita mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan kemurahan-Nya, sehingga Dia izinkan untuk ada di minggu kedua di bulan Mei tahun 2020. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita patut bersyukur. Kenapa? Karena tanpa terasa sudah 2 bulan lebih kita ada dalam situasi pandemi COVID-19, atau yang kita sebut lazim kita ucapkan corona. Tetapi kasih setia Tuhan tidak meninggalkan kita, tetapi justru sebaliknya, penyertaan yang sempurna terus kita nikmati dalam kehidupan kita. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sedikit saya menceritakan kenapa sampai kita peratapan, terutama yang kita baca pada saat ini ada. Itu dilatar belakangi oleh kisah perjalanan Nabi Yeremia. Dan itu dapat kita baca dalam kitab Yeremia pasal 25 hingga pasalnya ke-28. Di situ dengan jelas ketika sebentar kita baca nanti di rumah, menginformasikan bagaimana pelayanan, pemberitaan firman Tuhan, nubuatan yang akan terjadi dalam kehidupan bangsa Israel bagi kehidupan bangsa Israel ketika mereka tidak bertobat. Dan pada ayat 6 dan 7, khususnya di pasal 25 di situ, saya membacakannya. Juga janganlah kamu mengikuti Allah lain untuk beribadah dan sujud menyembah kepadanya. Janganlah kamu menimbulkan sakit hatiku dengan buatan tanganmu, supaya jangan aku mendatangkan malapetaka kepadamu. Ayat yang ke-7. Tetapi kamu tidak mendengarkan aku, demikianlah firman Tuhan, sehingga kamu menimbulkan sakit hatiku dengan buatan tanganmu untuk kemalanganmu sendiri. Sakit hatiku di situ kanya itu huruf besar menandakan Tuhan. Jadi itu yang sedikit yang melatar belakangi kenapa kitab ratapan ini ada. Nah, jemaatku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita sudah mengerti apa yang menjadi latar belakang, sebagian kecil saja ya, sehingga ada penulisan kitab ratapan ini, maka dari ayat 52 sampai 54 dan ayat 59 sampai dengan 63 pembacaan kita saat ini adalah mau menceritakan realita kehidupan yang terjadi
dalam kehidupan Nabi Yeremia ketika Tuhan memakai dia untuk mengingatkan bangsa Israel. Ini bisa terjadi karena kenapa? Oleh karena keras kepalanya, keangkuhan mereka, serta kedegilan hati umat Israel. Bahkan kalau kita orang baca dalam Yeremia pasal 25 hingga pasalnya yang ke-28, sebelum Nabi Yeremia dipakai Tuhan, nabi-nabi sebelumnya sudah mengingatkan kehidupan bangsa Israel. Toh mereka masih mengeraskan hati mereka. Mereka masih melakukan pola-pola hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan. Yang menjadi pertanyaan bagi kita orang sekarang adalah, apakah ungkapan Nabi Yeremia dalam ayat 52 sampai dengan 54 dan 59 dan 63 masih menjadi bagian dalam realita kehidupan kita? Dalam keluarga kita, dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita, dalam situasi apapun yang Tuhan izinkan kita ada. Ataukah ungkapan Nabi Yeremia, bertobatlah, itu menjadi bagian dalam kehidupan kita? Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya mau mengajak kita sekalian untuk merenungkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terlebih dengan adanya situasi yang sementara dunia alami, bangsa kita alami, bahkan kita yang berada di daerah Sulawesi Utara juga sementara mengalaminya, adalah wabah virus corona. Ada dalam bagian kehidupan kita. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, juga lewat bacaan kita saat ini, mari bersama-sama kita melihat kebaikan Tuhan atas kehidupan kita. Seperti saya uraikan tadi, mari kita merenungkan, apakah saya dan saudara jemaat sekalian sudah melakukan yang terbaik bagi sesama kita, terlebih untuk kemuliaan nama Tuhan, ataukah sebaliknya? Saya mau mengambil contoh simpel saja. Tidak usah contoh yang jauh-jauh. Pemerintah adalah wakil Tuhan. Ingat baik-baik, pemerintah adalah wakil Tuhan. Dalam masa pandemi COVID-19 atau virus corona ini menjadi bagian dalam kehidupan kita, apa yang menjadi anjuran pemerintah? Yang pertama, cuci tangan. Kita diajar untuk bersih-bersih diri. Yang kedua, jaga jarak. Atau yang lebih keren bahasa kalau kita orang dengar, social distancing. Yang ketiga, menggunakan masker. Dan yang keempat adalah kerja di rumah atau belajar di rumah. Apakah kita patuh? Puji Tuhan. Jemaat KGPM Sidang Mesias Ranumut setiap baku dapat dengan kita di jalan menggunakan masker. Tetapi kalau nyanda tolong pakai, karena virusmu bukan untukku.
Tetapi ketika kita melihat realita kenyataan dalam aktivitas sehari-hari, masih banyak yang tidak menggunakan masker, masih banyak yang tidak melakukan bersih diri. Jadi ini boleh heran. Kalau dari hari ke hari, tak tambah 1, tak tambah 2, tak tambah 3, bahkan secara nasional bermain di angka 85 sampai 125 per hari. Artinya apa? Kita masih belum patuh terhadap anjuran pemerintah. Itu hal-hal kecil. Bagaimana dengan kita orang juga yang sekarang ini? Ketika Tuhan izinkan sementara waktu kita beribadah di rumah masing-masing. Apakah kita mengikuti anjuran dari pucuk pimpinan Majelis Gembala KGPM, bahkan BPS, PMS, KGPM Sidang Mesias Ranumut, untuk sementara waktu kita beribadah di rumah? Atau jangan-jangan kita terinabobokan dengan waktu dan situasi, sehingga ucapan, nanti Jo, sabantar. Sampai matahari so terbenam, sabantar ding sabantar belum selesai. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada ayat 49 hingga ayat yang ke-51, itu merupakan isi hati daripada peratap. Isi hati daripada Yeremia yang disampaikan kepada Tuhan. Kiranya ketika kita juga ada dalam pergumulan, kita juga mau meratapi akan keberadaan kehidupan kita. Sehingga pengampunan daripada Tuhan tidak menjadi sia-sia, tetapi menjadi berkat dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-55 sampai dengan ke-58 itu merupakan kasih dan penyertaan Tuhan yang senantiasa menjadi bahagian dari kehidupan Nabi Yeremia. Ada ungkapan ketika dia meminta apa, dia bilang, Tuhan bilang, jangan takut. Kiranya itu juga yang menjadi bagian dalam trompet kehidupan. Karena kita tidak mungkin tidak beraktivitas dalam hari-hari, dalam setiap hari. Kita tidak mungkin juga terhindar dari namanya itu virus corona. Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, ketika itu menjadi bagian dalam trompet kehidupan, nyanda usah takut. Kenapa? Karena Tuhan pasti menjaga, melindungi, dan memberkati. Asalkan kita berharap dan setia kepadanya. Nabi Yeremia sendiri meyakini dan mengimani akan kasih dan kebaikan Tuhan atas kehidupannya. Ini tergambar dalam ayat 57. Engkau dekat tatkala aku memanggilmu, engkau berfirman, jangan takut. Sehingga walaupun kehidupan bangsa Israel mengabaikan apa yang telah dinubuatkan Tuhan lewat Nabi Yeremia, mereka tidak peduli, mereka tidak bertobat. Nabi Yeremia terus-menerus mendengungkan itu. Walaupun kehidupan Nabi Yeremia sendiri harus diperhadapkan dengan ancaman, bahkan kematian bisa jadi menjadi bagian dalam kehidupan dia. Tetapi dia tidak takut. Dia tetap mengumandangkan dan menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Sehingga Nabi Yeremia terus membangun hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Karena dia tahu bahwa pengharapannya kepada Tuhan tidak akan menjadi sia-sia. Sesuai dengan tema kita pada ibadah saat ini.
membangun pengharapan di dalam Tuhan. Kiranya itu juga yang menjadi bagian dalam kehidupan kekristenan kita. Kita terus membangun hubungan yang harmonis dengan Tuhan, sekalipun kita diperhadapkan dengan pergumulan. Jangan sampai keputusasaan, keraguan, kebimbangan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Sehingga kita lupa siapa sebenarnya sang pemilik kehidupan ini. Kita bernapas karena siapa? Kita boleh umur panjang, kita boleh ada dalam persekutuan karena siapa? Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, membangun pengharapan di dalam Tuhan, kiranya itu menjadi model dalam kehidupan kita. Terlebih dalam masa pandemi COVID-19 atau mewabahnya virus corona dalam kehidupan bermasyarakat. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Roma 8 ayat 35, 37 dan 39 bagian B berkata demikian. Roma pasal 8 ayat 35, 37 dan 39b berkata demikian. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Mungkin kalau Rasul Paulus dalam kehidupan dia juga corona, saudara, dia bilang termasuk dengan corona. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Kenapa? Karena kasih Allah telah menebus dosa saudara dan saya. Bahkan dalam 1 Tesalonika ayat 5, pasal 5 ayat 16 hingga ayat yang ke-18 berkata demikian. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal, karena tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus, bahkan pergumulan apapun itu. Sehingga perenungan firman Tuhan pada minggu yang kemarin berbicara tentang fokus kepada Allah tidak menjadi sia-sia. Ayat yang ke-22 hingga 23 berkata demikian. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Berlaku bagi anak-anak Tuhan yang tahu mengucap syukur kepada Tuhan, yang selalu berdoa kepada Tuhan dan meminta pertolongan kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.
Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, marilah kita memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita atas pengorbanan Yesus Kristus dan berkat-berkat yang berikannya kepada kita. Melalui persembahan yang mau kita berikan, pula menjadi tanda keikutsertaan dan tanggung jawab kita membangun persekutuan jemaat, serta menopang tugas-tugas pelayanan dan kesaksian gereja di dunia ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas kasih dan penyertaan-Mu yang terus menjadi bahagian dalam perjalanan kehidupan kami, baik secara pribadi, keluarga, bahkan persekutuan kami. Bahkan ketika kami ada bersama-sama dengan seluruh jemaat, masyarakat, bahkan dunia ini. Yang ketika Tuhan mengizinkan virus corona menjadi bahagian dalam kehidupan kami, Engkau tidak meninggalkan kami, tetapi sebaliknya Engkau tetap menjaga, menuntun, bahkan memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berdoa kami Bapa untuk pucuk pimpinan majelis gembala dalam tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Begitu juga dengan sidang-sidang kerapatan Gereja Protestan Minahasa yang Engkau tempatkan dan dimanapun mereka berada. Bahkan sidang kami KGPM Sidang Mesias Ranau Mut. Engkau berkati badan pimpinan sidang, pimpinan majelis sidang, kelompok pelayanan, komisi aparat, panitia pembangunan, panitia hari-hari besar gerejawi, PAUD karisma, bahkan struktural yang ada dalam sidang kami. Biar kiranya Tuhan, kasih dan pemeliharaan Tuhan terus menjadi bahagian dalam kehidupan kami. Sehingga dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, penata layanan maupun dalam pelayanan, boleh berjalan bersama-sama bergandengan tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berdoa kami Tuhan untuk hamba-Mu Bapak Gembala Alexander Samuel Wongkar STH, yang menjadi ketua PMS, yang menjadi gembala di sidang kami. Diberkati hamba-Mu dengan segala kesehatan, dengan segala hikmat yang Tuhan anugerahkan, sehingga dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, ada sukacita yang dinikmati oleh hamba-Mu, keluarganya, bahkan dalam kehidupan kami jemaat. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Lewat doa syafaat pada saat ini juga Bapa, kami menaikkan ungkapan rasa syukur kami, berkat-berkat Tuhan yang terus Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami.
baik itu secara pribadi, baik itu dalam keluarga kami. Biar kiranya Engkau melengkapi syukur sukacita kami. Bahkan ketika juga Engkau izinkan pergumulan menjadi bahagian dalam kehidupan jemaat-Mu, harap kami hanya kepada Tuhan. Sehingga kami tidak bimbang, kami tidak ragu, kami tidak cemas. Karena ungkapan jangan takut kiranya terus menjadi bagian dalam kehidupan kami berjemaat. Dengan satu tekad, kami hanya mau mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami mau merubah pola kehidupan kami untuk hidup takut akan Tuhan. Sehingga lewat pergumulan, kami semakin dikuatkan, diteguhkan iman kami, dan kami yakin kami pasti dimenangkan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Seluruh keberadaan kehidupan jemaat KGPM Sidang Mesias Ranaumut kami taruh dalam tangan kasih Tuhan. Bahkan kami juga tetap menopang dalam doa Tuhan. Mereka yang ada bergumul dalam situasi apapun, kami tetap menopang dalam doa. Biar kiranya kasih penyertaan Tuhan terus menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Pemerintah bangsa dan negara kami Tuhan, kami taruh dalam tangan kasih-Mu. Biar kiranya hikmat, damai sejahtera Tuhan terus menjadi bagian dalam kehidupan pemerintah bangsa dan negara kami. Secara khusus daerah kami Sulawesi Utara. Sehingga menyikapi pergumulan virus corona dalam kehidupan di daerah kami Sulawesi Utara. Pemerintah kami dengan cakap dan sigap untuk melaksanakan, melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik, dan dengan benar. Dan kami masyarakatnya hidup bertanggung jawab, patuh apa yang telah menjadi anjuran dalam kehidupan kami bermasyarakat. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kami telah memberikan persembahan. Biar kiranya Engkau memberkati persembahan yang kami berikan. Dipakai, dipergunakan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ini doa syukur kami Bapa. Ini permohonan kami Tuhan. Bukan kehendak kami yang berlaku, tetapi kehendak Tuhan yang berlaku atas kehidupan kami. Karena kami yakin kehendak Tuhan yang berlaku atas kehidupan anak-anak Tuhan adalah damai sejahtera. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Ini syukur kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini, diundang jemaat sekalian bangkit berdiri. Saudara-saudara yang kekasih, sampai saat ini kita tetap berupaya mewujudkan serta meningkatkan nilai-nilai kesatuan dan kebersamaan yang kokoh dalam sidang kita ini. Kini kita akan kembali dalam kesibukan masing-masing. Namun ingat dan selalu hayati firman-Nya. Dalam Matius 28 ayat 19 hingga ayat yang ke-20 berkata demikian. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman.
yang antara lain dari firman-Nya ini terbentuklah tema KGPM, Yesus Kristus dalam kebangsaan, kebangsaan dalam Yesus Kristus. Karena itu, biarlah kita sekalian saling mendoakan agar hanya dalam iman, pengharapan dan kasih kepada Tuhan, kita tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita dalam hidup dan kerja yang baik sebagai warga kerapatan Gereja Protestan Minahasa yang adalah gereja Tuhan. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan sukacita iman. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Silakan duduk, kita bersaat teduh. Jemaat diundang bangkit berdiri.